Gibah ini apabila kita menyampaikan sesuatu, kalau didengar sama orang yang kalau terdengar maksudnya ngomongnya, maka itu akan sakit hati. Itu namanya gibah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa itu ketemu lagi dengan saya Kak Agus, jadi tentunya di acara Berbagai Silaturahmi. Jadi sore hari ini, malam ini saya lagi silaturahmi ke Al-Huda TV ya. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol, mau bertanya. Al-Huda TV ini kebetulan TV-nya Islam ya, yang mengajarkan, yang mempromosikan edukasi Malaysia tentang Islam ya. Siar, pokoknya Al-Huda TV ini siar. Makanya Kak Agus di sini tidak akan ngobrol versi, tapi saya seorang anggota bakal bertanya tentang agama. Ya, nah di sini judulnya Gibah. Gibah. Lagu Roma Irama kan Gibah? Nggak tahu. Ada lagu Roma Irama. Gimana? Yang Dina Ahmadiyani duet itu Roma lagi. Pokoknya tiga depan kalau nggak musik nama. Gibah. Sampai dibikin lagi Gibah. Saking banyak orang yang berbeda. Gibahnya beneran cek bahasa Sunda nama beneran ngomongkan batu rumahnya. Nah ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian di sholat datang keluar ngobrolkan batu. Nah gimana itu sana? Ya kan Pak RW, kan tadi. Kalau saya goreng ngomongkan. Betul. Apa gimana seperti itu? Atau yang jelasnya silakan Pak Ustadz. Jadi gini, kalau menurut di dalam Al-Quran itu ada Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Tapi intinya begini, gibah ini apabila kita menyampaikan sesuatu, kalau didengar sama orang yang kalau terdengar itu maksudnya ngomongnya, maka itu akan sakit hati. Itu namanya gibah. Itu prinsipnya itu. Tapi kalau menurut surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Awalnya udah kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman tidak diingatkan untuk peringatan untuk gibah ini gitu. Layaskor. Itu layaskor itu. Jangan mengolok-olok ya. Kaum min qaumin, satu kaum dengan kaum yang lain. Asa ayakun khairum minkum. Jadi boleh jadi orang yang diperolok-olok itu lebih baik, lebih mulia. Boleh jadi lebih mulia, gitu. Lebih baik daripada orang-orang yang memperolok-olok. Maka kita nggak boleh memperolok-olok orang lain. Itu. Nah, lebih penekanannya lebih dahsyat. Lebih dahsyatnya begini. Di awal kalimat di ayat itu hanya kepada kaum dengan kaum. Kaum itu kan ada laki-laki, ada perempuan kan? Iya. Tetapi Allah menekankan kepada wanita. Ya. Di dalam itu kan kaum min kaumin la yasfar kaum min kaumin asa yakunu khairum minkum wala nisa'u min nisa'i, dan wanita jangan sampai mengolok-olok dengan wanita lain, padahal sebetulnya sudah termasuk kaum itu kan. Hanya penekanannya kepada wanita. Kenapa coba? Karena wanita itu banyak berbicara, banyak kalau mau orang ngobrol dengan punternya, dengan anggaplah istri misalkan gitu. Lamun menyarekan teh, lamun wanita masa ngomong, kalau kita mah sedikit ngomongnya. Benar-benar itu kan. Maka Allah memperingatkan, wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairum minkunna. Jadi bahwa janganlah wanita pun sama memperolok-olok dengan wanita lain. Boleh jadi wanita yang memperolok-olok itu tidak lebih baik. Ya, dengan wanita yang memperolok-olok. Jadi menikahnya itu gitu. Dan panjang surat ke bawahnya juga gitu. Wala tanabaju. Jadi jangan wala tanabaju, jangan menyebut orang dengan panggilan guru. Misalkan hey potah, hey naon gitu. Itu juga jangan menyebut. Jadi sehingga orang membuat sakit hati, gitu kan. Nah, ayat yang selanjutnya itu lebih menyakit, menuju kepada gibah gitu. Itu juga ya ayyuhalladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Yang tadi bilang bahwa
urang geus ngalakukeun sholat, kita sudah melaksanakan ibadah, sholat, balik dari sholat, balik dari ibadah ngomong ke, wah si ayah si Ibu Sulastri mah lamun arisan teh heuncem cenah yeuna ambing segala macam, urang mah saya mah nggak mau pakai kayak gitu. Itu juga ibadah. Itu betul ngomong misalkan si Ibu Sulastri teh memakai memakai gitu. Bagaimana kalau tidak, gitu. Kalau bukan, nah itu fitnah gitu. Kalau betul gibah itu namanya gitu. Dari situ mah bener, saya ada bener apa adanya ngomongnya itu mah begitu. Itu namanya gibah. Kita gibah dan ngobrolkeun. Jadi dia mah gibah, mah ngobrolkeun orang lain atau ngobrol laki atau perempuan. Hal yang kejelekannya, begitu enggak? Iya. Gibah. Oh, kejelekan. Kalau ngobrolin orang lain, misalnya prestasi orang lain, kalau prestasi kebaikan mah didengarnya kan tadi awalnya gini. Kalau didengarnya sama orang yang mendengarkan dia omongkeun teh enak baru. Tapi kalau enak itu enggak masalah gitu. Tapi kalau ngomongkeun da si eta mah teu bener memang dulunya juga orang tuanya misalkan gitu korupsi, anaknya juga korupsi gitu. Bener itu teh misalkan gitu ya gitu. Itu tuh gibah. Nah, sambungan ayatnya ya gitu. Jadi itu ya kan ya ayyuhalladzina amanu jadi yatabbarukum min ba'di. Jadi janganlah kamu berprasangka kepada orang lain gitu. Jadi bahwa sedikit atau berprasangka itu banyak berprasangka itu adalah dosa. Wala yatabbarukum ba'do gitu. Dan janganlah kamu banyak berprasangka karena berprasangka itu adalah sebagian dari dosa gitu. Jadi orang berprasangka, apalagi wala tajassasu wala talmiju anfusahum gitu. Ayakumul lahum. Jadi Bapak, kamu senang enggak misalkan cek Allah kayak gitu ya, kata Allah gitu kan. Senang enggak kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Ayuhibu ahadukum lahma ahihi fakarihtumuhu. Pasti kamu akan merasa jijik. Jadi lamun urang ngomongkeun batur atau gibah itu sama dengan memakan bangke. Nah, itu juga pakar itu mau kan? Itu kamu pasti merasa jijik itu. Iya. Makanya. Ya besok ngobrol Rolling Stone mana itu jika mau wae. Itu yang pemain baik si Jonnya, jelas sok ngobrol kan itu. Si mau wae si Richardnya si Miguel. Jadi itulah gitu. Jadi kan di situ enggak ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jadi katsiran itu banyak ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu istanibu, jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak berprasangka. Gitu. Jadi banyak berprasangka itu sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu ulah itu digarisbawahi kalau berprasangka saja. Itu sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Apalagi ngomongkeun gitu nya, menyampaikan hal-hal yang makanya tabayun harus tabayun dulu, teliti dulu kebenarannya. Jangan sampai urang lamun diomongkeun ku batur dah misalkan si eta mah kitu urang teh nurutan gitu. Wah si Hendrawan mah euy cenah jelema teh bade geus tong di baturan mah urang teh pas papangi teh urang teu boga masalah jeung manehna tapi ngabaeudan ka urang misalkan gitu ya. Itu apa coba dosa jamaah dosa mah. Ini nyampaikan padahal kebenarannya belum tentu gitu kan. Lah bahaya itu. Ngeri itu gitu. Dosa jamaah. Kalau dosa jamaah mah sama. Tahu enggak dosa berjamaah kayak gitu gimana? Iya ngomongin ke dia iya kok dosa tanggung berat kan ngomongkeunnya. Mending ngomongkeun iklan begini. Mending ngomongkeun kebaikan, ngomongkeun keagungan Allah. Jadi nanti yang nonton YouTube ini kalau nanti mau pasang iklan boleh di sini di TV ini insya Allah menyiarkan kebenaran tentang Islam ya gitu kan. Ya produk-produk sarung sekarang bisa promosi di sini berhubungan dengan apa busana dengan muslim masuk surga apa bisa produk-produk di sini ya bisa. Saya ngobrolin itu mau lagi banyak yang mau masang iklan di sini nggak apa promosi ya karena ini harus kurma ada di sini bisa lo nanti bisa di sini nih ada nomornya marketing bidang
Ya itu ya nanti ya. Iya. Itu iklan dulu, maksudnya ada aluminium seperti itu. Bisa dibantu dengan produk. Jadi jangan sampai terjerumus kepada ucapan-ucapan yang tidak. Kalaupun misalkan kita nggak khawatir ucapan kita membawakan kemaksiatan atau menyakitkan hati orang, lebih baik dia. Jadi kata-kata itu lebih sekut daripada pedangnya, nggak ada peribahasanya. Ada peribahasa, jadi untuk peribahasa nanti sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Pasti mau bisa ngeluarin saya gamenya. Artinya begini, sepandai-pandainya bicara harus dijaga. Maka kalau takut menyinggung tadi ya. Ya maka kalau kita berbicara itu harus berlindung dulu pada Allah. Berdoa Bismillah. Ini pikirlah sebelum bicara. Berdoa dulu gitu. Nah, itu kan di doanya Nabi Musa juga kan. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi shrah li ya Allah sadri ya Allah lapangkanlah dadaku. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekuatan lidahku agar mereka mengerti ucapanku. Nabi Musa kan cadel, kenapa? Karena waktu kecilnya kan bara api itu ya, menelan bara api. Oke, pemirsa itu obrolan saya dengan Kang Roy, Ustadz Roy, pemuda hijrah, tujuan hijrah ya. Insya Allah acara ini kita bobotoh bertanya ini, bobotoh silaturahmi ini. Dari kamu dikenalnya bobotoh. Oh iya, bobotoh kan siapa tahu manfaatnya bukan bobotoh ya. Diawali dengan saya. Ada kan dari versi juga bobotoh kami yang yang sekarang udah hijrah ya gitu kan. Mungkin tukang angusel nanti siapa gitu kan. Sama ada di lingkungan bobotoh kan lingkungan yang lebih banyak gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan acara ini apalagi si kami nanti kita undang bareng bertiga gitu kan untuk kebaikan. Bobotoh kan perlu pembinaan bobotoh itu. Dulu saya dengan Pak Dada Rosada pernah dipanggil saya ke kantornya karena kita acara mau ngadain pembinaan bobotoh sebenarnya dana. Pembinaan bobotoh itu capi banget. Ada acara yang mau dana, wali kota dipanggil. Ya sekarang malah pembinaan bobotohnya lewat ini. Dulu perlu ada proyek, lewat ini insya Allah ada yang nonton. Saya tahu kalau bobotoh ada yang nonton jadi manfaat. Luas ada yang sudah jadi ngobrol kieu cenah teh naon kan orang mulai merambah mencari ilmu wajib kan ya. Dalam Islam itu wajib. Jadi kalau aku di sini sebagai host atau pembawa acara lain bisa ngobrol Islam, justru saya bertanya kepada ahlinya gitu. Ya, ya saya juga bukan ahlinya. Bukan ahli maksudnya yang lebih tahu daripada saya gitu kan. Dari saya kan bisa disarankan lagi ke yang lain tempat ini. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa janganlah banyak berbicara sebelum banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah, maka ucapan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan-ucapan yang baik dan benar ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu sadida itu. Ada suratnya. Jadi berbicara dengan baik dan benar itu Allah akan ampuni, ampuni dosa-dosa kita, ya bilakum dunubakum. Jadi baik-baiklah berbicara, karena bicara ini tahu bahnya seperti pedang ya. Kalau kita berbicaranya menyakitkan, wah mereka teriris-iris itu. Oke, pemirsa, mungkin nanti episode kedua pertemuan ini adalah pertemuan yang bukan kebetulan sebetulnya. Saya ketemu Kang Roy, Aulia TV, Kang Idam, ini udah ditentukan sama Allah di Yofurma. Berat-berat ya. Berat. Ya udah, pemirsa YouTube Bawa Tersib, Kang Agus harus pamit dengan Pak Ustadz Roy. Nanti ketemu lagi episode yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus.